Hmm? Cek satu tes.
Halo. Udah ada yang masuk, Pak. Halo. Tes, Halo, tes, tes. tes. Ibu, suara saya sudah terdengar? Terdengar, terdengar. Tapi mungkin agak dikencengin sedikit, Mbak. Oh iya, ya, sebentar Bu, karena saya nggak pakai laptop saya sendiri kok. Oh, tapi kedengeran sih. Tes. Hah? Bu Ani, mohon izin. Suara saya terdengar? Kedengeran, Mbak. Oh, siap-siap. Ya, Yang mana? sip. Sama yang tadi. Sama yang pertama. Nggak pakai ini, Pak. Pakai ini. Nanti pakai. Enggak, maksudnya.
Ini mana ya? Oh, nggak bisa deketan ya? Apaan ini matiin? Tes. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik, BPM-SPH terus melakukan inovasi. Pada kesempatan hari ini, BPM-SPH memberikan terobosan inovasi digitalisasi berupa pelayanan magang atau BIMTEK dan sewa gedung melalui sistem pelayanan dan informasi bagi lembaga-lembaga mitra BPM-SPH atau bisa disingkat dengan SPIL-B. Selamat datang Bapak dan Ibu dalam acara Launching SPIL-B. Perkenalkan, nama saya Besti yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum kami melanjutkan acara, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera agar kami dapat mengambil gambar Bapak Ibu sekalian sebagai dokumentasi. Baik, siap untuk admin mengambil screenshot-nya. Slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sudah. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai saja. Yang terhormat Direktur Kesehatan Hewan, yang mana beliau sekaligus sebagai mentor aksi perubahan, yaitu Bapak Dr. Hewan Imron Suwandi, MVPH. Yang kami hormati PLT Kepala BPM SPH, Ibu Dr. Hewan Apriani Lestari Ningsi. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Ibu Dr. Hewan Anik Winaningrum, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Untuk mendebatkan keberkahan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Metrizal. Kepada Bapak Metrizal, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ibu PLT, Kepala BPM SPH, dan jajarannya, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, baik dari BPM SPH maupun dari teman-teman daerah, juga sektor swasta. Kebetulan sebetulnya aplikasi SPIL-B yang dijadikan aksi perubahan oleh Ibu Anik ini hasil pemikiran kami bersama ya, termasuk saya, karena sebelumnya saya masih, kayaknya baru sebulan yang lalu saya masih di BPM SPH begitu. Dan kami memandang bahwa dari sekian banyak layanan dan potensi layanan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, termasuk juga teman-teman stakeholder terkait di BPM SPH itu sangat banyak dan semakin minatnya semakin tinggi begitu. Ini sebetulnya bentuk kepercayaan teman-teman terhadap kompetensi dan kapasitas BPM SPH dalam mendukung peningkatan kompetensi laboratorium Kesmafet di Indonesia. Dan melalui SPIL-B ini sebetulnya kita memberikan semacam akses yang memudahkan layanan-layanan di kita, baik yang sifatnya meeting pertemuan, BIMTEK, kemudian guest host, dan juga penelitian dan magang begitu. Termasuk juga ke depan terbuka kemungkinan karena kita akan menyediakan
program pelatihan kompetensi yang sifatnya reguler yang bisa juga menjadi bagian dari pengembangan ke depan. Mungkin baru-baru ini akan banyak dinamika dan perubahan-perubahan karena ini sesuatu yang baru dan saya yakin ini akan memberikan kemudahan terhadap customer dan stakeholders yang menggunakan layanan di BPM SPH. Dan ini juga seiring dengan visi BPM SPH ke arah BPM SPH sebagai lembaga penjamin mutu pengujian keamanan dan mutu produk hewan di Indonesia. Dan ini sifatnya terbuka, bukan hanya untuk institusi milik pemerintah, tapi juga menjadi bagian dari layanan untuk sifatnya publik dan juga teman-teman dari private sector. Karena kita tahu bahwa perkembangan investasi laboratorium di sektor swasta juga cukup marak pada beberapa tahun terakhir ini. Jadi melalui Spill B, kita berharap BPM SPH bisa memberikan layanan yang lebih prima, lebih cepat, lebih responsif, dan Bapak Ibu bisa saling memonitor. Kami juga ikut dimonitor oleh Bapak Ibu sehingga kami selalu berkembang untuk bisa mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan yang dimiliki oleh BPM SPH. Mungkin itu sedikit dari saya sebagai mantan ya kepala BPM SPH, dan saya akan terus melihat BPM SPH walaupun sekarang posisinya di Direktorat Keswan. Demikian Bu Anik, semoga sukses dan bermanfaat aksi perubahannya dan bisa direplikasi di berbagai tempat dengan jenis layanan yang sama, dan di bawah kepemimpinan Ibu PLT, saya yakin BPM SPH bisa menunjukkan kapasitasnya dan kompetensinya bagi kepentingan masyarakat lebih luas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas arahannya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya marilah bersama kita dengarkan. Halo, tes. Halo, tes. Lanjut Bu, lanjut. Dengar aman? Oh, aman. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari PLT Kepala Balai BPM SPH kepada Ibu Dr. Hewan Apriani Lestari Ningsih. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Pak Direktur Keswan yang sudah hadir menyempatkan waktunya karena beliau sangat sibuk sekali terkait dengan kegiatan di Keswan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Keswan, pada hari ini kita akan melakukan launching sistem pelayanan dan informasi bagi lembaga mitra BPM SPH, di mana untuk aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan bagi Bapak Ibu pengguna pelayanan yang ada di BPM SPH, yaitu untuk magang, untuk fintech, dan untuk sewa ruangan. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah Bapak Ibu dalam mendapatkan pelayanan dari kami di BPM SPH ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk tetap bekerja sama dengan kami dan meningkatkan juga kerjasama dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saatnya kita tiba di acara inti, yaitu launching aplikasi Spill B berbasis web. Kepada Ibu Dr. Hewan Anik Binaningrum beserta tim, kami silakan. Terima kasih Ibu MC kita yang cantik jelita. Bapak dan Ibu semuanya, izin kami menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya.
Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan berbagai aktivitas Bapak dan Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Direktur Keswan yang berkenan hadir dan menyempatkan waktunya di sela-sela padatnya kegiatan. Yang kami hormati Ibu PLT Kepala Balai, dan izin kami menyapa di sini sudah banyak sekali Bapak Ibu peserta yang hadir secara daring, baik itu Dijen PKH, dan para Ibu dan Bapak Kasubag TU di lingkup Dijen PKH, ada Bu Dewi, Bu Rani mungkin atau yang mewakili, kemudian Pak Pamor dan Bu Dian, kemudian juga ada beberapa teman-teman lintas selain PKH dari Pasca Panen, ada Ibu Kepala Balai, Ibu Nuning, terima kasih sudah bisa hadir. Kemudian dari PSI PKH ada Bu Iif, dari Pasca Panen juga ada teman-teman BSIP yang lain, termasuk juga dari Inspektorat Jenderal ada Pak Kadri. Selamat siang Pak, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga dari teman-teman Lab Kesmafet di daerah, terima kasih sekali sudah hadir. Ini lab-lab yang selalu menjadi pengguna jasa kami di BPM-SPH. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kami pada akhirnya setelah 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan kami berupaya untuk membangun inovasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPM-SPH kepada pengguna jasa. Selama 1 bulan ini kami bersama dengan tim seluruh balai mencoba untuk membuat inovasi bagaimana agar pelayanan di BPM-SPH ini menjadi lebih mudah ya, diakses, menjadi lebih cepat ya dalam pelayanan, sehingga kami membangun sistem yang namanya aplikasi SpillB ya. Kenapa SpillB? Pasti ada yang bertanya ya. Namanya kebetulan kami sengaja mencari nama yang sedang kekinian. Kan sekarang seperti itu ya. Spill dong, spill gimana sih spill dong dan sebagainya. Nah, spill itu memberikan makna, memberitahukan, menginformasikan, merincikan apa-apa ya yang menjadi maksud atau tujuan, sehingga kami berikan SpillB yang menjadi, ini adalah akronim singkatan dari Sistem Pelayanan dan Informasi bagi lembaga-lembaga mitra BPM-SPH. Jadi kedepannya aplikasi ini menjadi aplikasi yang semuanya one step, one system, yang akan semua bisa diakses oleh mitra-mitra kami, baik informasi untuk saat ini adalah sewa gedung, BIMTEK, kemudian magang, nanti kedepannya akan ada informasi-informasi dan pelayanan yang lain terkait dengan pihak eksternal yang akan tersistem dalam satu sistem aplikasi ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata, kami akan memulai. Mohon izin teman-teman panitia tim sudah bisa nanti mulai tayang videonya. Ya, kita akan memulai untuk menayangkan. Mungkin mohon izin Ibu PLT Kepala Balai untuk menandai dengan membuka dengan Bismillah dan 1, 2, 3 nanti baru kita tayangkan videonya ya. Siap-siap ya Bapak dan Ibu semuanya. Launching SpillB. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. BPM-SPH sebagai laboratorium rujukan Kesmafet nasional, sampai dengan saat ini makin banyak sekali permohonan magang di BPM-SPH. Kami pun juga memiliki
gedung BIMTEK dan setiap tahun bertambah penggunanya. Untuk kemudahan para pengguna jasa, kami menghadirkan aplikasi SpillB. Semoga memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan. Halo Sobat BPM SPH, sekarang BPM SPH sudah merilis program baru loh, yaitu SpillB. Pertama, kalian buka Google, cari BPM SPH di www.bpmsph.ditjenpkhpertanian.co.id. Lalu scroll ke bawah dan klik SpillB. Sobat-sobat harus login menggunakan akun Google untuk bisa mengakses SpillB. Setelah login, sobat-sobat harus registrasi dengan memilih garis 3 di pojok kiri atas dan melengkapi formulir pendaftaran. Setelah registrasi, klik menu Home dan klik Magang atau PKL atau Bimbingan Teknis. Silakan sobat-sobat melengkapi data yang diperlukan untuk mendaftar magang atau PKL atau Bimbingan Teknis. Jangan lupa sertakan surat pengantar dari instansi terkait. Setelah data tercukupi, klik kirim dan sobat-sobat akan mendapatkan WhatsApp dari admin BPM SPH bahwa permohonan magang sedang ditindaklanjuti petugas. Setelah disetujui oleh petugas, teman-teman akan mendapatkan nomor tiket permohonan magang melalui WhatsApp atau bisa dilihat dari riwayat magang SpillB dan tempat akan dijadwalkan oleh petugas admin SpillB. Selain magang atau PKL atau bimbingan teknis, sobat-sobat bisa sewa gedung BIMTEK melalui SpillB. Dengan cara klik sewa gedung BIMTEK, sobat-sobat harus mengisi dan melengkapi formulir sewa gedung. Setelah itu, mengisi kolom fasilitas apa saja yang dibutuhkan, lalu klik kirim. Setelah itu, permohonan sobat-sobat akan disetujui oleh petugas untuk dilanjutkan ke pembayaran dan alokasi tempat yang disewa oleh sobat-sobat sekalian. Dengan SpillB mempermudah saya untuk mengatur jadwal magang di laboratorium sehingga dapat meningkatkan layanan magang dan bimbingan teknis Laboratorium Keamanan dan Mutu Produk Hewan di BPM SPH. Dengan adanya SpillB, saya dapat lebih mudah untuk mengetahui dan mengatur jadwal penggunaan fasilitas gedung BIMTEK. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih dan mohon tepuk tangan dari Bapak dan Ibu semuanya yang hadir. Baik, begitulah launching kita pada hari ini, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kami senantiasa melakukan inovasi terus-menerus untuk kepuasan ya para pengguna jasa BPM SPH. Mudah-mudahan nanti akan semakin meluas ya kami, karena memang kami
ke depan untuk penggunaan gedung BIMTEK terutama bukan saja kami fungsikan untuk tusi utama yaitu bimbingan teknis, tapi juga nanti kita sedang mengajukan untuk penggunaan umum, penggunaan masyarakat yang lebih luas, sedang proses untuk pengajuan ke KPKNL. Baik Bapak dan Ibu semuanya, demikian mungkin launching Spill B. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kami sangat berharap masukan-masukan dan perbaikan dari Bapak dan Ibu semuanya untuk semakin memperbaiki pelayanan kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian, sudah paham apa itu Spill B? Nah, agar semakin lebih paham lagi nih, jadi kita juga akan ada simulasi penggunaan Spill B oleh pengembang kami, yaitu Bapak Hanafi. Apakah sudah hadir bersama kami? Iya, siap Bu. Baik, kepada Sudah. Bapak Hanafi kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Keswan, Ibu PLT Kepala Balai, izinkan kami untuk sedikit mendemonstrasikan ya terkait dengan aplikasi yang baru saja kita launching, aplikasi Spill B ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran yang lebih clear ya terkait dengan layanan-layanan dan cara penggunaan aplikasi Spill B-nya. Saya izin share screen. Mungkin belum dikasih ya untuk aksesnya. Baik, sebentar ya Bapak, mohon menunggu Ya, sebentar. Sudah Bapak? Boleh dicoba kembali untuk share screen? Iya, baik, sudah. Apakah sudah muncul? Sudah Bapak. Oke. Oke, yang pertama alamat akses ya. Aplikasi Spill B ini bisa diakses melalui URL spill-b.bpmsph.org. Oke, ya. Di sini nanti kita akan diminta untuk sign in ya. Dan kami memahami mungkin banyak user yang kalau diminta username password biasanya suka lupa gitu ya. Makanya kami menggunakan fitur sign in dari Google. Ya. Saya contohkan di sebelah kanan ini ada sign in Google. Nanti setelah sign in Google berhasil, langkah pertama adalah kita lakukan registrasi dulu. Registrasi ini adalah pendaftaran akun. Ya. Pendaftaran akun ini cukup dilakukan sekali saja, jadi tidak berulang-ulang gitu ya. Dengan satu kali pendaftaran, Bapak Ibu sudah boleh mengajukan permohonan selanjutnya. Jadi boleh mengajukan lagi tanpa registrasi lagi dari awal ya. Ini hanya sekali saja, kami coba contohkan registrasi. Ya, ini nama lengkap, Nafi Adib, email, nomor KTP. Ini contoh saja. Kemudian ini nomor HP yang ada WhatsApp-nya.
0812-123-8. Nah, nomor WhatsApp ini sangat penting digunakan nanti untuk proses notifikasi ya. Jadi setiap tahapan ini akan diinfokan ke user melalui akun WhatsApp dan juga email yang terdaftar di SpillB. Kemudian nama instansi, misalnya PT Bina Usaha. Baik, kita submit. Nah, ini sudah ya. Kita sudah terdaftar akunnya, kemudian nanti akan ada proses verifikasi akun yang akan dilakukan oleh petugas. Nah, setelah kita daftar, baru menu untuk kita membuat permohonan akan muncul ya. Jadi di sini kita contohkan misalnya untuk bimbingan magang ya, magang atau PKL, kita klik bimbingan magang PKL, kemudian akan muncul statement fakta integritas, ini silakan dibaca, kemudian kita klik setuju. Oke, selanjutnya ini ada formulir yang harus diisi ya. Misalnya jenis magang, magang teknis, kemudian ini magang untuk saya pilih perusahaan ya, nama instansi, saya masukkan PT Bina Usaha, jumlah peserta 2 orang, tanggal mulai estimasi mungkin di tanggal 19 sampai 23 ya. Kemudian ini ada surat pengantar yang harus disubmit. Saya coba ambilkan sembarang dulu ya. Ini deh. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masukkan nama yang akan menjadi peserta magang. Ini saya sembarang aja. Ini Hanafi 10@gmail.com. Teleponnya satu lagi Nugraha. Emailnya nafi.adib@yahoo.com. Oke, setelah semua diisi, kita kirim ya permohonannya. Oke. Nah, setelah dikirim, sistem akan memberikan nomor tiket ya, dan di HP, di notif WhatsApp juga sudah muncul notifikasi ya, notifikasi bahwa permohonan magang itu sudah diterima dan akan ditindaklanjuti. Baik, untuk permohonan yang pernah kita ajukan ini bisa kita lihat di menu sebelah kiri ya, ada riwayat sewa, ada riwayat magang. Ini kita klik yang riwayat magang yang tadi sudah kita submit ya. Oke. Baik, untuk proses submit permohonan magang ini sudah selesai. Nah, tinggal nanti prosesnya ada di di petugas ya. Ada approve, kemudian ada penerbitan kode billing, kemudian pembayaran.
dan akhirnya akan dialokasikan waktunya. Begitu. Mungkin ada yang bisa meng-approve dan ini menerbitkan kode billing barangkali. Mohon maaf Bapak, sepertinya nggak bisa. Langsung saja Bapak. Oke, kita lanjut ke contoh untuk yang permohonan gedung BIMTEK ya, sewa gedung BIMTEK. Oke, kita masuk ke home. Nah, di sini ada icon untuk sewa gedung BIMTEK. Ini kita klik. Kemudian di bagian bawah ini ada formulir ya, sewa gedung. Ini misalnya acara launching ya, launching Spill B. Kegiatan hybrid. Tanggalnya saya pilih misalnya besok lah. Tanggal 12 sampai tanggal 12. Jumlah peserta kira-kira 50 orang. Kemudian fasilitas 80. Kemudian mau tambah misalnya sound system. Kemudian LCD gitu ya. Nah, ini setelah diisi kita kirim. Tanggal 12 sudah pasti ya? Fix itu ya? Sama konsumsinya itu belum. Iya, baik. Nah, ini dokumennya sudah tersubmit ya. Dan nomor tiketnya sudah terbit, di notifikasi WhatsApp saya juga tuh sudah terkirim. Nah, ini kalau kita lihat di daftar riwayat sewa, ini sudah ada datanya. Ya. Baik, mungkin itu dulu dari Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Hanafi atas penjelasannya. Ya. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti bisa dilanjut pada sesi diskusi. Baik, kami akan membuka sesi diskusi. Sebagai tanda apresiasi kami kepada Bapak Ibu yang telah hadir, maka akan kami kirimkan door prize bagi 5 orang penanya tercepat. Bapak Ibu dapat bertanya atau memberikan masukan secara langsung dengan cara raise hand atau bisa bertanya dalam kolom chat. Namun penanya diutamakan bagi yang mengajukan raise hand. Baru kami dilanjutkan yang ada pada kolom chat. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan masukan, kami persilakan. Baik. Bapak Kadri dari Inspektorat Kementan nih Bapak. Baik Bapak. Betul. Teman saya ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu MC, Bu Kadrina, sampai sama nama saya ya, Kadrina gitu ya. Oh iya, hampir sama ya Pak. Sama. Baik, silakan Bapak. Terima kasih, selamat Bu Ani, Pak Hanafi. Izin Pak Hanafi. Kami juga sering ya untuk ke Bogor, tapi bursa belum pernah ke BPM SPH Bu Ani gitu ya. Ya, ditunggu Pak. Ternyata ada untuk sewa gedung gitu ya, sewa itu. Nah, itu kalau bisa, kalau katakanlah di dalam aplikasi ini, misalnya gitu ya, ada fasilitas-fasilitas yang kita minta gitu, terus ada keluar sekali harganya gitu, Pak Hanafi gitu. Jadi ketahuan gitu. Jadi kalau
Kalau fasilitas ini ruangannya 80 itu berapa, tanpa yang lain berapa? Kalau tambah ini jadi berapa gitu. Kalau lebih baik gitu. Nah, itu perkiraan dulu Pak Hanafi, perkiraan harus gitu. Kalau cocok, kalau kalau misalnya kita mau robah gitu, kita kurangin bisa gitu loh Pak Hanafi. Gitu. Bisa enggak gitu Pak Hanafi? Terima Baik, Pak. kasih gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi masukannya adalah agar dapat keluar perkiraan harganya ya Bapak ya, saat kita mengajukan permohonan sewa gedung. Betul, betul, betul. Nah, baik. Baik, ada yang ingin bertanya kembali? Ibu Yuni. Ada Mbak itu Ibu Yuni dari Cipelang. Baik, silakan Ibu Yuni dari BET Cipelang. Oh ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, ya. Halo Pak Hanafi, Ya, akhirnya halo kita Bu. ketemu di sini ya. Ya, apa kabar Udah Bu? lama banget nih mau ngomongin Pak Hanafi gak jadi-jadi. Selamat Bu Anik, akhirnya sampai di tahap ini. Terima Mudah-mudahan kasih Mbak Yuni. lancar ya itunya apa diklatnya. Ini yang ingin saya tanyakan. Untuk aplikasi ini, apakah hanya untuk sewa gedung BIMTEK saja dan untuk PKL magang gitu ya, atau tidak ada layanan lain yang tergabung dalam aplikasi ini gitu? Terus apakah ini sudah sudah ada dalam versi Android-nya atau belum? Apakah hanya bisa dibuka di website, versi website, atau bagaimana? Sudah kompatibel atau belum aplikasinya ketika kita buka di website, di HP, kemudian di tablet, apakah itu sudah kompatibel begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, mohon izin ya Bu, pertanyaannya. Apakah aplikasi Spillbe hanya untuk sewa gedung atau magang, atau ada layanan lainnya, kemudian sudah ada di App Store atau Play Store, atau dapat kompatibel dengan HP Android, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Betul, Mbak. Baik. Baik, apakah ada penanya lain lagi? Kami persilakan bagi yang masih bingung cara penggunaan Spillbe atau ingin memberikan masukan. Baik, kita coba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dahulu kali ya Pak. Kami persilakan untuk Bapak Hanafi atau Ibu Anik. Baik, Ibu Anik untuk menjawab. Baik, terima kasih atas responnya. Yang pertama Pak Kadri. Halo Pak Kadri, ditunggu di BPM SPH ya Pak. Harus nengok nih ke BPM SPH. Alhamdulillah Pak, aplikasi Spillbe ini sudah lengkap semua dengan informasi tarif sesuai dengan PP tarif ya. PNBP, nanti Bapak bisa melihat di sana semua ada penggolongan tarifnya untuk misalnya ruangan dengan kapasitas 30 orang selama 8 jam itu terteranya berapa, itu sudah ada semuanya, termasuk kalau misalkan ada penambahan fasilitas semua tertera, sehingga nanti kami pun memang dari bendahara penerimaan juga sudah bisa jelas terlihat berapa yang harus dibayar, dan kami akan terbitkan, akan berikan kode billing. Nanti Bapak Ibu pengguna jasa tinggal menyampaikan pembayaran dengan kode billing tersebut. Nah, bukti bayarnya nanti diupload kembali untuk kami konfirmasi untuk menjadi kita berikan tiket untuk sewa gedung BIMTEK. Kami di BIMTEK ini Pak, mungkin karena Pak Kadri belum ke sini, jadi kita berikan gambaran lah ya. Kami itu ada 5 ruangan yang disekat partisi, yang kalau dibuka bisa menjadi ya seperti ballroom lah ya. Bisa 200 sampai 250 orang peserta untuk pertemuan, tapi untuk rapat rutin bisa menjadi partisi-partisi. Ya, yang muatnya untuk satu ruangan itu kira-kira 30 orang.
Seperti itu Pak Kadri. Jadi nanti ditunggu nih di PPMS PH. Ya, kunjungan dulu lah Pak ya. Ya, baik untuk berikutnya Bu Yuni ini sahabat saya di Cipelang. Bu Yuni, untuk saat ini aplikasi SpillB itu sudah bisa diakses melalui HP, kemudian tablet, laptop di aplikasi dan terkoneksi juga di WhatsApp untuk pengguna jasa. Nah, ke depan untuk saat ini masih untuk layanan sewa gedung BIMTEK dan melayanan magang, penelitian, atau PKL. Tapi nanti ke depan, insya Allah nanti aplikasi ini kami memang persembahkan untuk satu sistem terpusat untuk pelayanan kepada eksternal ya, pengguna jasa kami. Nanti rencana akan berkembang menjadi aplikasi, nanti pelayanan uji profisiensi, pelayanan mungkin informasi dan sebagainya akan terpusat di SpillB. Nah, bagaimana dengan di Play Store? Nanti insya Allah doakan mudah-mudahan nanti step berikutnya kita akan kembangkan untuk bisa install melalui aplikasi Play Store. Mungkin begitu apa namanya yang bisa disampaikan. Ada penjelasan tambahan dari Pak Hanafi? Cukup Bu, sudah cukup Ya, menjawab. mungkin itu ya Pak Kadri dan Mbak Yuni, silakan. Bapak Ibu yang lain kalau akan ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan saran, kami sangat terbuka. Masih ada berapa lagi Bu MC door prize-nya? Ini sayang banget Bu, masih ada 3. Bagaimana ya Bu ini? Apa saya yang harus bertanya ini, Bapak Ibu? Nanti bagi yang bisa menjawab akan dapat door prize nih dari kami. Baik, udah siap untuk menjawab pertanyaan nih Bapak Ibu? Harus semangat Bapak Ibu. Sebelum ke sana mungkin boleh Pak Hanafi ditunjukkan lagi di aplikasi yang tadi memperlihatkan tarifnya. Mungkin bisa di share screen lagi Pak, biar lebih jelas ya. Ya, baik. Sudah muncul ya? Sudah muncul ya? Sudah Bapak. Baik. Saya coba untuk masuk ke BIMTEK lagi. Nah, informasi harga sebenarnya ada di atas ini ya, Pak. Ini informasi yang secara detail terkait ruang meeting, kemudian fasilitas-fasilitasnya, ini ada di sini. Nah, cuman di bawah ketika kita mau mengajukan, kita coba. Nah, ketika kita mau mengajukan, di sini juga sudah ada informasi harganya ya. Ini 2 hari harganya segini. Kalau misalnya kita mau pakai yang 80 aja, ini harganya segini. Gitu. Kemudian untuk fasilitas lain, tambahannya misalnya menambah sound system gitu ya. Ini harganya segini. Gitu. Nah, misalnya sound systemnya tidak 2 hari nih, 1 hari saja, kita bisa ganti ini cuman dipakai di tanggal 22 saja, maka harganya akan terupdate. Mungkin begitu ya. Baik Bapak. Baik, sudah jelas ya Bapak Ibu untuk harga sewa gedung di BPMS PH. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu KTU dari PP Hanak. Apakah layanan SpillB ini hanya di hari kerja atau di hari libur, mengingat aplikasi ini bisa diakses di HP? Silakan Ibu Dr. Hewan Anik untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Dewi pertanyaannya. Untuk saat ini untuk penggunaan gedung BIMTEK untuk tusi utama
melalui workshop, BIMTEK, rapat, koordinasi. Sementara kami memang khususkan untuk hari kerja, ya, dari pagi sampai dengan jam kerja ya, jam 4, jam 5. Nah, ke depan nanti ketika sudah terbit izin penggunaan untuk umum, ini sangat dimungkinkan digunakan untuk kegiatan di luar hari kerja, ya, untuk Sabtu Minggu, untuk pernikahan, hajatan, dan lain-lain. Jadi sementara seperti itu Bu, untuk penggunaan tusi pokok, tusi utama, rapat dan sejenisnya masih digunakan pada hari kerja. Begitu mungkin Bu Dewi, semoga penjelasannya jelas, semoga penjelasannya cukup. Terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Anik. Apakah Bu Dewi sudah jelas? Apakah masih bergabung bersama kami? Oh, beliau masih di mute, Ibu Dewi. Bu Dewi masih di mute. Maaf. Yang pertama menyapa Uda Kadri dulu. Halo Uda Kadri, ayo saya antar ke BPM SPH. Halo, diantar sampai. Siap. Ya, izin bertanya Bu Ani. Ya. Misalnya hari libur itu kan takutnya teman kantor libur, tapi karena ini pakai HP, kan kadang-kadang kami darurat diminta pimpinan, ayo coba cari tempat ke BPM SPH. Nah, apakah kami di hari libur bisa menanyakan tentang ketersediaan ruangan untuk kami pakai buat meeting gitu. Di hari libur ya kami mau rapatnya dari kerja sih gitu. Tapi kami pesennya di hari libur mungkin karena pas di rumah gitu. Apakah akan direspon di hari libur atau nanti responnya di hari kerja gitu? Mungkin itu Bu Ani. Terima kasih. Khusus kalau untuk PKH langsung boleh lah. Tuh Bu, sudah dijawab sama Pak Kadri Bu. Kalau untuk Dijen PKH kita bisa inilah ya, bisa speak lebih lanjut ya. Sebenarnya kami untuk tusi utama ini memang agak membatasi di hari kerja ya, mengingat memang teman-teman juga masih kita pastikan di hari kerja. Tapi untuk kegiatan yang sifatnya memang ya penugasan pimpinan bisa dibicarakan lah Bu lebih lanjut ya. Mungkin begitu Bu Dewi. Ya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Hewan Anik. Kemudian ada pertanyaan kembali, ada raise hand dari Bapak Sofwan dari BPMSP. Halo Bapak. Silakan Pak KTU, Pak Sofwan silakan. Bapak Sofwan. Bapak Sofwan, apakah masih bergabung dengan kami? Sepertinya koneksinya terganggu, Ibu. Baik, mungkin ada penanya yang lain lagi. Kami persilakan. Boleh bertanya di kolom chat, Bapak Ibu, atau memberikan masukan. Baik, jika tidak ada, ya. Mungkin teman-teman BPMSPH ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman, ini demi door prize nih. Oh, dari Bu R. Oh, ini Pak Sofwan. Baik, Bapak. Maaf, terputus tadi. Iya, tidak apa-apa, Bapak. Baik, silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nih kepada Bu Ani. Terima Semoga kasih, Pak. aplikasinya benar-benar membantu pelayanan di BPM SPH. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi kan terkait sewa gedung ya. Di situ apakah ada juga fasilitas, kan kalau seandainya orang rapat itu kan tentu ada jamuan ya Bu. Apakah sudah termasuk atau gimana Bu? Di dalam tadi fasilitasnya. Mungkin itu Bu Ani. Saran.
Baik, Pak Sofwan, izin terima kasih pertanyaannya. Ya karena memang kami sudah open, tentu ini pengguna jasa juga ingin mendapatkan kepastian layanan yang lebih ya. Ya, kami di PPMSPH ini untuk tamu-tamu yang menggunakan ruangan rapat, kami pastikan memang khusus fasilitas yang ada di ruangan tersebut. Adapun fasilitas yang lain, semisal untuk pemesanan konsumsi, kami bisa membantu untuk memesankan ya. Dan ke depan memang ini kami juga sedang berkolaborasi dengan koperasi di BPMSPH untuk bisa semakin meningkatkan layanan. Artinya nggak usahlah mungkin mencari yang di luar-luar. Kami akan berkolaborasi dengan koperasi pegawai di BPMSPH. Saat ini memang masih kami berikan opsi apakah melakukan penyediaan sendiri dengan mereka order sendiri dari luar atau kami membantu untuk memesankan. Begitu Pak. Kaitan dengan ruang rapat ya. Tapi kalau untuk kamar tamu atau ya penginapan, insya Allah penginapan kami tidak kalah ya dengan kelas Melati lah ya. Ya mungkin setingkat di bawah bintang 3. Bintang apa tuh? Bintang 2 ya. Nah, kami untuk penginapan kami berikan air mineral ya. Ya, apa tuh namanya? Welcome drink. Welcome drinknya air mineral. Ya, ya. Ada handuknya juga ya berarti ya, Bu ya. Ada Ya. handuk, sabun mandi. Ya, welcome drink. Kalau untuk sarapan, kami ada kantin, Pak. Jadi insya Allah nggak usah khawatir. Kebetulan yang sudah-sudah teman-teman di sini yang magang dan kebetulan menginap yang jauh-jauh. Di sini ada kebetulan nih tadi saya lihat ada Loka Papua, Mbak Loventa yang sudah menginap di sini atau Mbak Lina juga sudah menginap di sini. Itu ada kantin yang setiap pagi buka dan terjangkau ya, makanannya cukup lah ya, enak rasanya. Mungkin begitu Pak Sofwan, mau kali-kali coba nginep di Bogor Pak. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik Pak Sofwan, apakah sudah menjawab dari pertanyaan Bapak? Sudah. Cukup ya Bapak. Tadi ada yang Baik. tanya di chatroom. Baik, di kolom chat sudah ada yang bertanya nih, ada banyak. Dari Ibu Nuning Nugrahani, pertanyaannya adalah izin mengkonfirmasi apakah Spill B ada dalam SPBE Kementan? Baik, silakan dijawab langsung saja Bu Ani. Dari Bu Nuning Nugrahani. Baik, Ibu senior saya ini ya. Terima kasih Ibu sudah hadir ini dari Ibu Kepala Balai BSIP yang di Taman Kencana. Dulu namanya PPATP ya. Sekarang kantor BSIP itu semenjak berubah nama saya nggak hafal Bu satu-satu namanya apa gitu ya. Jadi ingatnya pokoknya BSIP yang di Taman Kencana, BSIP yang di Pajajaran, BSIP yang veteran. Jadi mohon maaf ini kalau saya takut salah menyebut ya. Jadi kami itu kemarin tanggal berapa ya? Kita mengundang dari Pusdatin untuk melakukan pembekalan kepada teman-teman yang memang terkait dengan pelayanan informasi di BPMSPH, teman-teman yang memang kami banyak tugaskan di sana. Dan kami sudah tanyakan langsung bahwa untuk aplikasi SPBE ini masih dalam proses menuju ke sana. Kita ajukan untuk di Pusdatin Kementan. Kemarin itu disampaikan bahwasanya untuk aplikasi memang sekarang kan dibatasi. Untuk aplikasi yang sifatnya sama kan memang harus satu aplikasi yang terpusat ya, seperti kita aplikasi persuratan Sri Kandi gitu kan ya, aplikasi kepegawaian melalui SIMA SN. Nah, untuk beberapa aplikasi yang khusus yang punya kekhasan dan itu memang menjadi kekhasan balai, itu si pokok balai, itu kita bisa mengajukan dengan beberapa pemenuhan persyaratan. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah pastikan untuk Spill B
persyaratan apa itu ya? Saya mungkin nggak terlalu paham masalah IT. Persyaratan dalam setahun itu memerlukan berapa kapasitas, kemudian persyaratan teknologi dan sebagainya. Alhamdulillah untuk Spill B ini memenuhi syarat untuk diajukan di Pusdatin, ya. Dan kami juga kan untuk Spill B ini salah satu layanan untuk magang di lab Kesmafet, Laboratorium Pengujian Produk Hewan, karena kebetulan BPM SPH ini adalah lembaga laboratorium acuan pengujian produk hewan nasional. Artinya memang kita menjadi satu kebutuhan untuk memiliki satu sistem layanan untuk mempermudah lab-lab Kesmafet di daerah untuk melakukan permohonan magang dan juga BIMTEK. Begitu mungkin Ibu sementara penjelasan dari kami, mudah-mudahan memang tidak ada masalah untuk ke depan, tapi kami kemarin sudah secara langsung berkonsultasi dengan Pusdatin. Terima kasih Ibu. Baik, semoga sudah bisa terjawab ya Ibu. Kemudian dari Diah Irfan, Ibu atau Bapak ya? Ibu Diah Irfan dari BB Vet Wates. Pertanyaannya adalah layanan magang untuk magang laboratorium saja atau manajemen perkantoran juga? Terima kasih. Baik, silakan Ibu Anik langsung dijawab. Tes Ibu Diah Irfan dari BVET Wates. Kami magangnya untuk magang administrasi dan juga magang teknis. Jadi dua-duanya bisa Bu untuk diajukan, baik itu magang administrasi maupun teknis. Untuk magang administrasi tentunya kami nanti akan ada verifikasi apakah memang ini memungkinkan untuk magang di kami atau tidak, ya. Jadi mungkin yang penting silahkan semua pengajuan termasuk suratnya disampaikan melalui aplikasi Spill B. Terima kasih ya Bu. Baik, kemudian pertanyaan terakhir dari Monica BPM SPH. Jika sekiranya tiba-tiba terjadi perubahan jadwal pemesanan BIMTEK atau magang, apakah ada menu untuk registrasi atau CP yang bisa dihubungi dalam aplikasi ini, Bu? Baik, silakan dijawab, Bu Ani. Apabila sekiranya tiba-tiba terjadi perubahan jadwal pemesanan. Magang atau gedung? Magang atau BIMTEK, apakah ada menu untuk registrasi ulang mungkin ya Bu ya, atau CP yang bisa dihubungi, begitu Ibu. Nanti akan dijawab oleh salah satu petugas layanan, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Monik. Untuk perubahan jadwal magang nanti dapat mengajukan lagi tanpa registrasi baru. Jadi kan tadi sudah registrasi, jadi kita mengajukan lagi begitu. Untuk CP yang dihubungi nanti Spill B ini terhubung dengan WA Center-nya BPM SPH. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Bu Monik ya. Jadi nanti bisa terhubung dengan CP WA Center BPM SPH, begitu. Baik, diskusinya sudah cukup atau masih lanjut, Bu? Bapak Ibu sekalian, apakah masih semangat untuk bertanya? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Oh, ini. Dari Pak Kadri, Itjen Kementan. Mohon maaf. Ini ada pertanyaan tambahan, izin Bu MC. Pak Ya. Kadri. Pak Kadri ini sangat perhatian sekali ya, pertanyaannya banyak. Yang
Nomor antrian admin BPM-SPH siapa? Pengembang atau langsung? Tentu dari kami, Pak. Kami mengusulkan nama-nama admin user untuk aplikasi ini yang memang terkait dengan pengelolaan dan pelayanan dari magang maupun gedung BIMTEK ya, sehingga nanti masing-masing punya user ya dari admin tersebut sehingga langsung merespon dengan cepat ya semua permohonan dari pengguna jasa. Begitu Pak Kadri. Apakah sudah jelas Pak Kadri? Jelas. Baik Bu Ani, Pak Hanafi, saya tadi udah ngisi, udah apa namanya terkoneksi gitu ya. Tapi saya kan pakai nomor HP, pakai nomor NIK gitu ya. Menurut saya kan sangat apa namanya? Sekarang NIK sama nomor HP itu kan luar biasa, bisa digunakan untuk macam-macam nih. Saya untuk keamanannya Bu Ani gitu ya, Pak Hanafi gitu ya. Makanya saya tanya itu siapa yang mengelola nomor admin BPN itu gitu ya. Karena kan di situ kan ada nomor NIK kita, nomor HP kita. Nah, saya tadi ngisinya nomor NIK NIK-nya saya tidak full kan ya, tidak benar kan. Ada yang saya apa gitu. Tapi saya masih diterima. Nah, itu gimana Pak Hanafi? Apakah nomor NIK yang memang harus terdaftar di Dukcapil gitu ya, atau bisa kita samarkan gitu Pak Hanafi? Karena kan saya berhasil masuk tapi nomornya saya samarkan Pak Hanafi. Ya baik Pak Kadri, terima kasih masukannya. Sebenarnya kemarin latar belakang kita kemudian menyampaikan NIK itu, meminta NIK itu karena khawatir memang penggunaan terutama sewa gedung BIMTEK ya. Khawatir memang ini menjadi banyak pemohon-pemohon yang tidak serius gitu. Tetapi sebenarnya itu bisa di skip juga sih, yang penting ada nomor kontak. Cuma kemarin itu kita menggunakan NIK ya supaya memang ada keseriusan, apalagi memang mengandung biaya gitu ya, sehingga memang kami pun kalau ada masalah di kemudian hari kita bisa tertelusur ya. Mungkin nanti Pak Hanafi juga bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Silakan Pak Hanafi. Iya, terkait nomor NIK memang saat ini tidak divalidasi ya Pak. Artinya itu hanya sekedar informasi yang diminta. User juga boleh mengosongkan atau tidak memberikan data valid. Sebenarnya itu preferensi dari usernya. Tapi pasti nanti akan dihubungi secara personal mungkin ya oleh petugas. Baik, sudah terjawab ya Bapak Kadri? Oke, gitu aja. Jadi karena memang sekarang masih apa namanya NIK, apalagi NIK dengan nomor HP itu memang dua apa namanya data penting pribadi gitu ya. Apa namanya yang perlu hati-hatian gitu barangkali itu Bu Ani yang dari saya sih ya terkait apa nomor HP dan kalau dua punya, kalau seandainya dia pengembang punya luar biasa, nanti khawatirnya itu digunakan untuk macam-macam Pak Ani. Mohon maaf Pak Napi ini jiwa ya auditor saya gitu. Oh iya, nomor HP itu yang pegang teman-teman di petugas Pak. Kami sama sekali tidak punya data apapun. Server ini juga di hosting di servernya milik BPM SPH. Oh udah oke. Siap. Terima kasih. Baik. Ibu Anik masih ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Kadri atas masukan-masukannya. Bapak Ibu semua, teman-teman di sini banyak teman-teman kami, ada Bu Wiwi, ada Bu Nani. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik Ibu, di sini ada Bu Eri yang ingin bertanya Ibu. Oh, di ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Anik, saya ingin berbagi cerita saja Bu ya terkait dengan magang. Jadi di lab, terutama di lab cemaran mikroba itu
magang magang tuh bermacam-macam. Misalkan ada yang dari mahasiswa, ada yang dari dinas dan sebagainya. Terus kemudian kalau dari mahasiswa juga misalkan waktunya ada yang sampai 4 bulan, ada yang cuma 2 minggu, ada yang cuma seminggu. Nah seperti itu. Nah untuk di Spill B ini kategori magangnya itu yang bagaimana? Karena yang sudah-sudah itu kita tuh teman-teman adik-adik yang magang itu mengikuti kegiatan di kita gitu. Jadi kalau untuk Spill B ini kan berarti otomatis misalkan mau magang pengujian Kampilo dan sebagainya misalkan gitu ya. Jadi gimana? Karena saya terus terang belum begitu mengerti untuk keadaan yang untuk di Spill B ini. Nah, kalau seandainya nanti sudah ditentukan, itu pengujiannya ditentukan saja, jadi jangan bermacam-macam. Jadi karena kan nanti berhubungan dengan gimana kita mengajarkan dan sebagainya. Karena kan ya posisinya kan kalau apa ya terlalu berlebihan juga nanti malah nggak fokus. Kemudian nanti takutnya ada kayak seperti kritik saran malah jadi istilahnya jadi kurang bagus gitu bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eri. Nanti akan direspon oleh pengelola magang. Silahkan Bu Ines. Baik, Assalamualaikum Bu Eri. Ya, kalau untuk di Spill B ini, untuk magang, sebetulnya semuanya kita fasilitasi, Bu. Ada magang teknis maupun administrasi. Kalau teknis di saya memang yang pegang adminnya untuk di lab. Kalau untuk administrasi nanti ada Bu Menik ya. Nah, untuk waktunya sendiri memang di situ tuh semuanya sih kita nggak tutup ya. Maksudnya bisa aja dia hanya mengajukan 1 minggu atau 3 hari atau berapa hari, termasuk yang dari dinas pun. Jadi kita bisa pilihan dari awalnya pun ada 2 Bu, ada yang mahasiswa atau pelajar, satu lagi memang ada yang dinas. Nah bedanya karena memang di biaya ya Bu Anik ya. Jadi kalau yang dinas memang karena berbayar, kalau yang mahasiswa itu tidak berbayar. Nah terkait dengan apa namanya, ya mohon maaf Bu kalau misalnya sekarang ini memang semakin banyak peminatnya ya untuk magang itu, jadi pasti agak lebih padat di lab ya beberapa orang. Cuma memang kami sebenarnya sudah berusaha untuk apa ya, mengatur lah ya maksimal kami sebenarnya buat satu lab tuh hanya 3 orang sebetulnya. Cuma kadangkala kalau untuk dari dinas itu kan kita karena hanya sebentar ya Bu, jadi memang kadang kita selipkan saja tuh meskipun dia di labnya sudah penuh gitu. Tapi biasanya kan kalau yang dari dinas kan dari Bu Dian ya sudah koordinasi dengan penyelia kalau untuk yang dinas. Nah terkait dengan tulisan itu memang dari awal itu kadang-kadang mahasiswa itu tidak menyampaikan ya ke kami. Jadi memang ada yang tulisannya itu dia hanya menulis kegiatan mereka selama magang 1 bulan di semua lab misalnya. Tapi ada juga memang yang Bu saya harus menuliskan 1 tema tertentu gitu. Nah biasanya kalau seperti itu kan saya sendiri kan misalnya dia mau ngambilnya temanya di Cemaran, saya juga kan kurang paham gitu ya Bu ya. Jadi biasanya memang saya sih sebenarnya selalu sampaikan ke adik-adik magang itu, deh kalau misalkan mau ambil materi tertentu tolong disampaikan ke penyelianya. Jadi mau materinya apa, jadi biar tidak mengganggu penyelianya juga. Dan saya selalu sampaikan sih kalau bisa jangan 1 orang yang dijadikan apa namanya pembimbing lah ya. Jadi misalkan yang magang 3 orang, jangan semua sama Bu Eri gitu. Jadi biar Bu Eri-nya juga tidak terlalu berat. Mungkin di awal sudah saya sampaikan seperti itu Bu Eri, cuman mohon maaf kadang-kadang mungkin pada pelaksanaannya mungkin kurang seperti itu gitu. Nah kalau sekarang ini memang ada yang beberapa itu pengajuan sudah langsung, dia misalnya ada kemarin ya, dia kan biologi jurusannya memang dari awal, Bu saya mau 1 bulan tapi cuma di Cemaran, ini seperti itu. Nah tapi ada juga yang dari misalnya dari Smakbo dia 3 bulan tapi saya bilang ini saya pindah-pindah ya, jadi pindah setiap bulannya. Mungkin itu sih Bu Eri, saya nanti saya sampaikan lebih ini lagi ya ke adik-adik magang lagi untuk jadi perhatian terkait dengan tema penulisannya. Karena jadi intinya sih karena kita sama-sama sebagai penguji dan pengajar yang magang juga, ya pengen kita tuh pengujiannya berjalan dengan lancar, nggak terlambat gitu, dan kegiatan magangnya juga berlangsung dengan lancar sesuai dengan tujuan mereka gitu aja sih. Jadi dengan ada Spill B ini kan otomatis bakalan banyak peminatnya gitu. Makasih.
Iya, baik Bu Eri, nanti coba saya sampaikan lagi ya ke peserta magang. Memang kalau kita bilang peminatnya banyak, iya Bu, sampai sekarang aja untuk tahun 2025 itu udah ada yang masuk loh di kami. Jadi udah ada dari beberapa universitas, memang sekarang tuh kayak udah biasa gitu, tiap awal tahun kan ada beda-beda ya, ada yang awal tahun, ada yang dari tengah tahun sampai akhir tahun. Itu udah terlihat nih selama beberapa tahun ini polanya. Jadi awal tahun tuh dari UIN misalnya, sama Semakbo biasanya. Kalau dari IPB tuh di tengah ke belakang gitu. Mungkin nanti saya coba lebih didiskusikan lagi dengan adik-adik ya Bu ya, untuk terkait dengan penulisannya. Makasih ya Bu Eri. Ya, sedikit menambahkan mungkin. Jadi memang di aplikasi ini nanti sudah diatur Bu Eri. Jadi ada batas maksimalnya. Untuk magang di teknis berapa, kemudian untuk magang di administrasi berapa, ada batasannya. Dan ketika itu udah melebihi batas, pasti kita akan tolak, nggak mungkin akan kita paksakan. Kecuali kalau misalnya ada yang info langsung gitu dan perlu banget atau gimana, itu nanti juga tetap kita diskusikan di internal sebelum kita izinkan masuk. Gitu sih, gitu ya. Bu Apri mungkin ada yang mau ditambah? Ya, mungkin dengan nanti adanya aplikasi ini diharapkan memang semuanya sudah bisa termonitor dari awal ya. Jadi tidak terlalu padat dan juga tidak ada waktu yang luang begitu. Jadi kan untuk masing-masing lab itu nanti kapasitasnya berapa ataupun nanti untuk sewa gedung itu di waktu-waktu mana saja itu nanti mungkin bisa termonitor lebih teliti gitu ya, karena kan di tanggal-tanggal itu kan akan diblok gitu kan, yang sudah ada tanggalnya itu tanggal berapa saja, dan untuk lab itu yang magang itu berapa orang yang sudah masuk, nantinya akan lebih bisa dilihat lebih jelas gitu. Jadi mungkin nanti juga Bapak Ibu sebagai penyelia gitu juga tidak begitu padat banget gitu ya dihabiskan, kan juga harus meneliti, juga harus memberikan bimbingan gitu kan. Itu harapan kita. Itu Bu Ani, terima kasih. Semoga sudah lebih jelas ya Bu Eri ya. Kalau belum jelas nanti diselesaikan secara adat. Ya, baik. Silakan Mbak Baik, Besti. terima kasih Bu Anik. Ternyata tadi ada sanggahan lagi Bu dari Ibu Monik terkait perubahan jadwal, pembayarannya jadi seperti apa? Apakah include e-billing sebelumnya atau pembayarannya setelah memakai layanan tersebut? Apabila terjadi perubahan jadwal. Iya, begitu. Ya, apabila sudah terlanjur membayar. Oh ya, baik. Jadi apabila sudah terlanjur melakukan pembayaran, maka tidak perlu membayar lagi ya Ibu Wiwit ya, begitu. Semoga bisa menjawab ya Ibu Monik. Baik. Ibu Anik, apakah ada tambahan lagi? Saya kira cukup ya, dan alhamdulillah sangat luar biasa banyak respon dari Bapak dan Ibu semua. Ini para pengguna jasa dan juga calon pengguna jasa BPM-SPH ya, dari PKH maupun di luar PKH, dan teman-teman dari BSIP, bahkan dari Badan SDM juga hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada acara launching Spill B. Yang belum pernah ke BPM-SPH, kami persilahkan untuk singgah di BPM-SPH untuk melihat-lihat gedung BIMTEK, melihat-lihat lab kami. Terima kasih, mungkin itu saja Mbak Besti, bisa dilanjut dengan acara berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Dari kami untuk Bapak Ibu semuanya akan terus melakukan yang terbaik. Baik, terima kasih Ibu Anik. Terima kasih atas antusiasmenya Bapak Ibu dalam acara diskusi. Di sini saya sudah mengantongi 5 nama yang berhak untuk mendapatkan door prize. Yang pertama Bapak Kadri dari Itjen Kementan, yang kedua Ibu Yuni dari BET Cipelang, yang ketiga Ibu Dewi dari PP Hanak, yang keempat Bapak Sofwan
dari BPMSP, kemudian Bu Nuning Nugrahani dari BSIP. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu, door prize-nya akan kami kirim. Kalau Pak Kasih nggak usah dikirim, Mbak. Nanti saya bawa aja ke Ciawi. Oh iya, baik. Nanti Kalau akan nomor dibawa rekening spesial kirim nih dalam bentuk dari Bu gambar ya, Anik Bu. langsung. Baik, Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum acara saya tutup, maka saya akan meringkas sedikit apa itu Spill B. Spill B dapat diakses melalui website BPMSPH atau melalui URL spill-b.bpmsph.org. Di sini Bapak Ibu dapat mengajukan sewa gedung atau magang secara online dengan cara sign in terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir yang tersedia. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti acara hingga akhir. Akhir kata ikan pari kupu-kupu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Besti. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Match every 2 weeks. Single cheese. Pamit ya Bu. Assalamualaikum.